Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita mau renungkan pagi hari ini, saya ambil temanya adalah kata bodoh di dalam Alkitab. Saudaraku, tentu tidak ada orang yang mau disebut bodoh. Ya, kata bodoh adalah sesuatu kata yang jadi kasar dan sangat eh, merendahkan. Jadi dalam pengertian kita sehari-hari, kata bodoh selalu dimaknai dari memaknainya dengan berhubungan dengan kecerdasan. Seorang yang tidak pintar jadi disebut bodoh. Sehingga kalau orang disebut bodoh, seperti merendahkan atau menghina, atau kata yang sangat-sangat kasar. Tapi berbeda di dalam Alkitab, Alkitab kita banyak menyampaikan kata ini ya. Tetapi kalau kita lihat, semua ayat-ayat itu sepertinya tidak berhubungan dengan kecerdasan, tetapi lebih berhubungan dengan sikap hati yang menolak kebijaksanaan, menolak perintah Tuhan, atau menolak Tuhan itu sendiri. Disebut bodoh. Saya percaya mengapa Alkitab atau Tuhan kita langsung menyebut itu satu kebodohan, supaya kita tersentak dan kita akhirnya mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, dan mencintai firman-Nya, melakukan firman-Nya. Nah, mari kita lihat penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi siapa yang disebut bodoh itu menurut Alkitab? Mari kita lihat dulu saudaraku, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi ini sama sekali bukan berbicara mengenai orang bodoh yang disebut oleh firman Tuhan, bukanlah soal kecerdasan, tetapi apakah dia memperlakukan hikmat itu atau didikan itu bagaimana. Begitu juga Amsal 15 ayat 5, dia katakan orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi kebodohan bukan semata-mata soal kecerdasan, tapi karena dia menolak hikmat atau menolak didikan, menolak pengajaran, baik Tuhan maupun orang tua. Jadi kita tahu kalau dia tidak menghormati orang tua, jadi seorang yang bodoh. Itu maksud firman Tuhan. Kalau dia menolak firman Tuhan, menolak didikan, pengajaran dari Tuhan, itu adalah orang yang bodoh. Nah, bahkan bukan hanya orang yang menolak firman Tuhan, tetapi orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia juga disebut firman Tuhan sebagai orang bodoh. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi lagi-lagi kebodohan bukanlah soal kecerdasan, tetapi bagaimana ia memperlakukan firman Tuhan. Apakah dia menjadi
seorang pelaku firman atau tidak. Ya. Dan yang ketiga, nah ini yang sangat-sangat luar biasa lagi, menjelaskan betapa kebodohan bukan soal kecerdasan, tetapi bagaimana ketergantungannya kepada apa, saudaraku. Lukas 12 ayat 18 sampai 21, kita tahu ini sebagai seorang kaya yang bodoh katanya ya. Jadi ini adalah orang yang mengandalkan kekayaan materi ya. Lukas 12 ayat 18 sampai 21, lalu katanya, ini kata Yesus, inilah yang bukan kata Yesus, ini kata orang kaya yang bodoh itu ya. Tapi ini adalah perkataan perumpamaan dari Tuhan Yesus. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi dia sangat sukses soal usahanya yang luar biasa, dan dia juga menjadi seorang yang pintar bagaimana mengelola kekayaannya. Lalu dia katakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, tentu inilah kata-kata ini yang sebenarnya yang menjadi salah ya. Bukan soal kecerdasannya dia, bagaimana mengelola keuangannya, mengelola usahanya. Dia berhasil, tentu itu baik. Tetapi keberhasilannya itu, sikap hatinya terhadap keberhasilan itu yang salah. Lalu ayat 20 katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari tiga hal ini tadi, kita mendapatkan pengertian betapa orang bodoh, disebut orang bodoh adalah karena dia tidak takut akan Tuhan, atau bagaimana dia memperlakukan firman Tuhan, atau bagaimana dia mengandalkan Tuhan, ya, bagaimana dia perlakuannya terhadap Tuhan, ya. Jadi satu, dia tidak takut akan Tuhan, dia menolak didikan, menolak firman Tuhan. Yang kedua, bukan menolak, tapi hanya pendengar, dia disebut menjadi satu kebodohan. Dan yang ketiga adalah kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan kekayaannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari ya, saya percaya disebut orang-orang seperti itu adalah orang bodoh, supaya kita betul-betul menghindarinya, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana. Caranya bagaimana? Jadi mari kita menjadi takut akan Tuhan, andalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri atau kekayaan atau materi. Ya. Jangan merasa kalau kita ada uang, ada harta, baru kita aman. Tidak, hanya di dalam Tuhan ada keamanan, kenyamanan. Yang kedua, mari kita menyukai firman, mencari hikmat Tuhan. Mari kita menjadi seorang pendengar yang setia untuk firman-Nya, mau ditegur, mau dididik oleh firman, dan mau menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Biar ini menjadi berkat untuk kita semua, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang tidak disebut orang bodoh, sesuai dengan
firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.